Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi sementara, sesuatu yang rapuh seperti angin musim di Jakarta yang datang dan pergi tanpa jejak. Sampai hari itu tiba, ketika dokter memandang saya dengan mata penuh kasihan dan berkata, "Anda punya waktu 6 bulan lagi, Adi. Kanker ini sudah terlalu lanjut." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat dunia saya runtuh, tapi justru saat itulah saya bertemu dengan Rama, pria yang akan mengubah segalanya, meski pengkhianatan dan drama kehidupan kami baru saja dimulai. Saya, Aditya Pratama, lahir dan besar di pinggiran Jakarta yang ramai, di mana suara klakson mobil dan aroma sate kambing bercampur dengan mimpi-mimpi kecil orang biasa. Ayah saya seorang sopir ojek online, ibu bekerja di pabrik tekstil, dan saya. Saya hanyalah seorang pemuda 25 tahun yang baru lulus kuliah sastra di Universitas Indonesia, tapi mimpi saya untuk menjadi penulis terhenti oleh diagnosis maut itu. Kanker pankreas, kata dokter. Saya ingat hari itu dengan jelas, ruang konsultasi yang dingin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, cahaya neon yang menyilaukan, dan wajah ibu yang pucat saat mendengar vonis. "Kenapa Tuhan begini sama anakku?" tangisnya, tapi saya hanya diam, merasa dunia berputar terlalu cepat. Malam itu, saya kabur dari rumah. Saya naik kereta komuter line menuju stasiun Tanah Abang, di mana keramaian pasar malam bisa menenggelamkan pikiran saya. Di sana, di tengah hiruk-pikuk pedagang kain batik dan penjual gorengan, saya bertabrakan dengan seorang pria. Mas," katanya sambil memungut buku catatan saya yang jatuh. Matanya coklat hangat, seperti kopi tubruk yang baru diseduh, dan senyumnya membuat jantung saya berdegup aneh. "Itu Rama, 27 tahun, seorang arsitek muda yang bekerja di Irma di kawasan Sudirman." Kami mulai berbincang, awalnya tentang buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang saya bawa, lalu tentang kehidupan di kota besar ini. "Jakarta ini kejam, tapi juga penuh harapan," katanya, dan saya merasa ada ikatan tak terlihat yang mulai terbentuk. Pertemuan itu berlanjut. Rama mengajak saya minum kopi di sebuah warung kecil di pinggir Kali Ciliwung. Kami bicara berjam-jam tentang mimpi, tentang keluarga, tentang luka-luka masa lalu. Saya cerita tentang diagnosis saya, meski ragu, tapi Rama mendengar dengan penuh perhatian. "Kamu nggak sendirian, Adi," katanya, tangannya menyentuh lengan saya dengan lembut, membuat saya merinding. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku terhadap hubungan sesama jenis, kami harus sembunyi-sembunyi. Tapi cinta kami tumbuh seperti pohon beringin di tanah subur, kuat dan tak tergoyahkan. Rama sering datang ke rumah saya di malam hari, membawa buah durian dari pasar atau hanya untuk memeluk saya saat saya lelah setelah kemoterapi. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga Rama yang berasal dari keluarga konserati di Yogyakarta mulai curiga. Ayahnya, seorang pengusaha batik terkenal, ingin Rama menikah dengan anak gadis temannya. "Kamu harus lanjutkan garis keturunan, Rama," katanya suatu hari. Rama bercerita padaku dengan air mata, "Aku nggak bisa, Adi. Aku cinta kamu." Kami bertengkar hebat malam itu di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Saya bilang mungkin kita harus berhenti sebelum semuanya hancur. Tapi Rama menarik saya ke pelukannya, "Tidak, Adi. Kita lawan ini bersama." Itu adalah momen romantis yang penuh emosi, di mana kami berjanji untuk saling menjaga. Sementara itu, kesehatan saya memburuk. Kemoterapi membuat rambut saya rontok, tubuh saya lemah, tapi Rama selalu ada. Dia membawa saya ke Bali untuk liburan singkat, di mana kami berjalan di pantai Kuta saat matahari terbenam. "Lihat sunset ini, Adi. Seindah cintaku padamu," katanya, dan kami berciuman di bawah langit merah jingga, meski harus hati-hati dari pandangan orang. Di Bali, di tengah aroma kemenyan dan suara gamelan, cinta kami semakin dalam. Tapi saat kembali ke Jakarta, pengkhianatan datang dari orang terdekat. Teman saya, Budi, yang tahu rahasia kami,
ternyata iri dan membocorkan semuanya ke keluarga Rama. Dia sakit parah, Mas. Lebih baik tinggalkan saja, katanya pada ayah Rama, mungkin karena dia sendiri pernah menyukai saya. Ayah Rama marah besar. Dia datang ke apartemen Rama, memaksa putranya memilih. Pilih keluarga atau pria itu, teriaknya. Rama berdiri tegar, aku pilih Adi, Bapak. Itu adalah puncak konflik keluarga, di mana Rama diusir dari rumah. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di Bogor, di mana udara segar pegunungan membantu kesehatan saya. Tapi penyakit saya semakin ganas. Suatu malam, saya pingsan dan Rama membawa saya ke rumah sakit. Dokter bilang operasi darurat diperlukan, tapi risikonya tinggi. Rama menangis di samping tempat tidur saya, jangan tinggalkan aku, Adi. Saya pegang tangannya, aku akan bertahan untukmu. Operasi berlangsung dramatis. Saya ingat cahaya operasi yang terang, suara alat medis, dan pikiran saya melayang ke momen-momen bersama Rama. Saat bangun, Rama ada di sana, wajahnya penuh haru. Kamu selamat, sayang. Tapi pengkhianatan Budi belum berakhir. Dia menyebarkan rumor di media sosial, membuat kami dihujat oleh masyarakat. Dua pria gay, satu sakit, yang lain bodoh, tulis netizen. Kami merasa terpojok, tapi cinta kami menjadi benteng. Rama berjuang mencari dukungan dari komunitas di Jakarta, di mana kami bertemu orang-orang seperti kami, yang berbagi cerita dan kekuatan. Perlahan, keluarga mulai melunak. Ibu Rama datang diam-diam, membawa makanan khas Yogyakarta. Aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anakku, katanya. Itu adalah awal rekonsiliasi. Saya sembuh secara ajaib berkat operasi dan dukungan Rama. Kini kami hidup bersama di Bogor, menulis buku tentang perjuangan kami. Cinta kami bukan hanya romansa, tapi pelajaran tentang keberanian dan kemanusiaan di tanah Indonesia yang indah tapi penuh tantangan. Kesehatan saya mulai membaik setelah operasi, tapi bayang-bayang pengkhianatan Budi masih menghantui. Dia bukan hanya teman, tapi saudara angkat yang saya kenal sejak kecil di kampung halaman di Depok. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin karena cemburu atau karena norma masyarakat yang membuatnya takut. Rama marah besar saat tahu dia nggak pantas disebut teman, katanya sambil memukul meja. Kami duduk di teras rumah kecil kami di Bogor, menghadap ke Gunung Salak yang hijau. Udara dingin menyentuh kulit, tapi hati saya panas dengan emosi campur aduk. Malam itu Budi datang ke rumah kami. Wajahnya pucat, mata merah karena menangis. Makan aku, Adi. Aku takut kehilanganmu, tapi cara aku salah. Ternyata Budi punya perasaan lebih dari persahabatan pada saya, dan melihat Rama sebagai ancaman. Itu adalah pengakuan yang mengejutkan, penuh drama. Rama berdiri di antara kami, keluar dari sini sebelum aku hilang kendali. Tapi saya pegang lengan Rama, biarkan dia bicara. Kami bertiga duduk, bicara panjang lebar. Air mata mengalir, luka lama terbuka, tapi akhirnya ada pengampunan. Budi pergi dengan janji untuk memperbaiki kesalahannya, menebus dengan membantu kami melawan stigma sosial. Cinta kami semakin kuat di tengah badai itu. Rama mulai merancang rumah impian kami di Bali, di mana kami bisa hidup bebas. Bayangkan, Adi, rumah dengan iau sawah dan laut, katanya sambil menggambar sketsa. Saya tersenyum meski tubuh masih lemah. Kami sering jalan-jalan ke Cisarua, naik mobil tua Rama, mendengar lagu-lagu dangdut klasik di radio. Di sana, di tengah kebun teh, kami berhenti dan berpelukan. Aku nggak bisa bayangkan hidup tanpamu, bisik Rama. Itu momen romantis yang sederhana, tapi penuh makna, di bawah langit biru Indonesia. Tapi konflik baru muncul dari pekerjaan Rama. Bosnya di Irma Arsitek tahu tentang orientasi kami dari rumor, dan mulai mendiskriminasi. Kamu bagus, Rama, tapi image perusahaan, katanya. Rama dihadapkan pilihan, sembunyikan hubungan kami atau keluar.
Aku nggak akan bohong lagi, katanya padaku. Dia resign dan kami mulai bisnis kecil-kecilan, desain rumah ramah lingkungan. Itu tantangan besar, di mana kami belajar mandiri. Saya membantu dengan menulis proposal, meski tangan gemetar karena samping obat. Suatu hari, kami diundang ke acara komunitas di Jakarta. Di sana, di gedung seni di Menteng, kami bertemu banyak pasangan seperti kami. Ada cerita sedih, ada harapan. Seorang aktis bilang di Indonesia, cinta seperti kita masih perjuangan tapi kita bisa ubah. Rama berpidato singkat menceritakan kisah kami dan ruangan bertepuk tangan. Itu adalah momen emosional di mana saya merasa bangga padanya. Malam itu kami pulang dengan hati penuh, tapi di jalan tol mobil kami mogok. Hujan deras mengguyur dan kami terjebak. Ini seperti hidup kita, penuh rintangan, kata saya. Rama tertawa, tapi kita selalu lewati bersama. Kami berciuman di dalam mobil, basah kuyup, tapi bahagia. Keluarga saya juga mulai menerima. Ayah, yang awalnya marah besar saat tahu, datang ke Bogor dengan membawa oleh-oleh dari pasar. Aku nggak paham, nak, tapi kalau kamu bahagia, katanya. Itu adalah langkah besar bagi orang tua tradisional seperti beliau. Kami makan malam bersama, bicara tentang masa depan. Rama masak rendang khas Minang dan suasana hangat seperti keluarga sejati. Tapi penyakit saya kambuh lagi. Tes darah menunjukkan sel kanker kembali aktif. Dokter bilang kita coba terapi baru, tapi Rama panik, tidak, Adi harus sembuh. Dia mencari pengobatan alternatif dari jamu tradisional di pasar hingga dokter spesialis di Singapura. Kami terbang ke sana menggunakan tabungan terakhir. Di rumah sakit modern itu, Rama tidur di kursi samping tempat tidur saya, tangannya tak pernah lepas. Aku akan jual segalanya untukmu, katanya. Itu adalah pengorbanan yang membuat saya terharu. Di Singapura, di tengah kesibukan kota, kami punya waktu untuk releksi. Kami jalan di Gardens by Bay, melihat cahaya lampu yang indah. Ingat pertama kita bertemu, tanya Rama. Saya angguk, di Tanah Abang, ya. Kami tertawa, mengenang. Tapi di balik itu ada ketakutan. Kalau aku mati, Rama, tanya saya. Dia peluk saya erat, jangan bicara begitu. Aku akan lawan takdir ini. Terapi berjalan lancar, dan kami kembali ke Indonesia dengan harapan baru. Budi yang sekarang jadi sekutu membantu promosi bisnis kami. Perlahan kehidupan stabil. Kami bahkan diwawancarai oleh media lokal tentang perjuangan pasangan LEB. Cinta tak kenal batas, kata Rama di kamera. Itu adalah kemenangan kecil tapi berarti. Dengan kesehatan yang mulai pulih, kami memutuskan untuk pindah ke Bali secara permanen. Pulau Dewata itu seperti surga bagi kami, di mana budaya lebih terbuka dan alam menyembuhkan jiwa. Kami beli tanah kecil di Ubud, di tengah sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih. Rama merancang rumah kami sendiri, illa sederhana dengan atap alang-alang dan taman penuh bunga Kamboja. Ini rumah kita selamanya, katanya saat kami pindah. Saya bantu tanam pohon, meski tubuh masih lemah, dan setiap pagi kami minum jamu kunyit untuk kesehatan. Hidup di Bali membawa kedamaian tapi juga ujian baru. Tetangga desa mulai bergosip. Dua pria tinggal bersama, aneh ya, kata mereka dalam bahasa Bali. Kami abaikan fokus pada bisnis. Rama dapat proyek desain resort, dan saya mulai menulis novel tentang kisah kami, berjudul Bayang Cinta di Tanah Air. Buku itu laris di toko buku online, dan kami dapat royalti yang membantu keuangan. Tapi pengkhianatan lama kembali. Ayah Rama, yang sempat melunak, tiba-tiba datang ke Bali dengan proposal pernikahan. Ini terakhir, Rama. Nikahi gadis ini atau aku potong warisan. Rama marah, bapak nggak pernah paham. Pertengkaran hebat terjadi di ila kami, di mana ayahnya lempar kata-kata kasar. Kamu bikin malu keluarga.
Saya coba mediasi, Pak, kami saling cinta. Tapi dia pergi dengan amarah, dan Rama menangis di pelukan saya. Kenapa keluarga begini? Itu momen emosional yang dalam, di mana kami saling menguatkan. Malam itu, di bawah bintang-bintang Bali, kami berjanji lagi. Kita bangun keluarga kita sendiri, kata Rama. Kami adopsi seekor anjing kampung, namanya Gung, dan itu seperti anak bagi kami. Kehidupan berjalan dengan Rama sibuk kerja dan saya menulis. Tapi suatu hari, saya dapat kabar buruk dari dokter, kanker metastase ke hati. Waktu singkat, Adi. Saya sembunyikan dari Rama dulu, takut dia hancur. Saat saya cerita, Rama runtuh. Tidak. Kita sudah lewati banyak. Dia bawa saya ke dukun Bali, mencoba pengobatan spiritual dengan sesajen dan doa. Di Pura Suci, kami berdoa bersama, air mata mengalir. Tuhan, tolong selamatkan dia, bisik Rama. Itu adalah campuran antara medis dan tradisi yang membuat cerita kami semakin Indonesia. Konflik klimaks saat ayah Rama kembali, kali ini dengan Budi. Ternyata Budi dipaksa ayah Rama untuk memisahkan kami. Ma, Adi. Aku terpaksa. Pengkhianatan ganda itu membuat Rama marah besar, hampir berkelahi. Kalian semua egois, teriaknya. Saya yang lemah coba hentikan tapi pingsan lagi. Bangun di rumah sakit Denpasar, Rama di sisi saya, aku nggak akan biarkan kamu pergi. Dokter bilang butuh donor hati. Rama tes dan cocok. Aku donor untukmu, Adi. Itu pengorbanan terbesar, penuh risiko. Jangan, Rama. Kamu bisa mati. Tapi dia tegas, hidup tanpamu lebih buruk. Operasi dilakukan dramatis seperti ilm. Saya ingat doa-doa keluarga yang datang, bahkan ayah Rama muncul dengan penyesalan. Makan bapak, anakku. Operasi sukses. Rama selamat meski lemah. Kami pulih bersama di Ila, saling jaga. Ayah Rama akhirnya menerima, cinta kalian nyata. Budi minta maaf sungguh-sungguh dan kami ampuni. Kini kami hidup bahagia di Bali dengan buku saya jadi bestseller, menginspirasi banyak orang. Cinta kami adalah bukti bahwa di Indonesia, meski sulit, keberanian bisa menang. Setelah operasi, hari-hari kami di Bali menjadi lebih tenang. Tubuh kami pulih perlahan dengan bantuan isioterapi dan jamu tradisional. Setiap pagi kami berjalan di sawah, tangan bergandengan mendengar suara burung dan angin. Lihat ini, Adi. Hidup baru kita, kata Rama dengan senyum. Saya angguk merasa bersyukur atas mukjizat ini. Bisnis Rama berkembang, dia desain eco resort yang ramah dan saya lanjut menulis sequel Noel. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, surat datang dari Yogyakarta, ayah Rama sakit, minta maaf terakhir. Kami terbang ke sana, ke rumah besar dengan motif batik di dinding. Ayahnya di tempat tidur, wajah pucat. Rama, Adi. Makan bapak. Aku salah besar. Air mata mengalir, rekonsiliasi penuh emosi. Kalian berdua seperti anakku sekarang, katanya. Itu momen personel yang mendalam, di mana luka keluarga sembuh. Kembali ke Bali, kami rayakan dengan pesta kecil bersama teman komunitas. Di pantai Sanur, api unggun menyala, musik gamelan bermain. Rama tarik saya menari, ini untuk kita. Romansa itu seperti mimpi di bawah bulan purnama. Tapi konflik kecil muncul, seorang klien Rama coba goda dia, tapi Rama tolak tegas. Hati saya milik Adi selamanya. Kesehatan saya stabil, tapi saya mulai aktif di advokasi LGBTI. Kami bicara di seminar di Denpasar, berbagi cerita. Cinta kami lawan kematian dan prasangka, kata saya. Respons positif meski ada hater online. Itu membuat kami lebih kuat. Suatu malam badai besar melanda Bali. Listrik padam, hujan deras. Kami duduk di teras, pelukan hangat. Ingat saat pertama pingsan, tanya saya.
Rama angguk, aku takut kehilanganmu. Kami bicara tentang mimpi adopsi anak, pernikahan simbolis. Itu adalah isi masa depan yang indah. Budi datang berkunjung, sekarang jadi teman sejati. Aku belajar banyak dari kalian. Kami makan sepenuhnya dan dia bantu bisnis. Hidup berjalan harmonis, dengan Rama dan saya saling dukung. Tapi twist terakhir, tes medis tunjukkan saya sembuh total. Mukjizat, kata dokter. Rama menangis bahagia, kita menang, adik. Kami rayakan dengan liburan ke Lombok, di mana pantai pink dan air jernih menyambut. Di sana, di bukit, Rama berlutut, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Saya jawab ya, dengan ciuman penuh gairah. Kembali, kami bangun komunitas lebih besar, membantu pasangan lain. Cerita kami jadi inspirasi, bukti bahwa cinta sejati bisa atasi segala. Tahun berganti dan kami semakin mapan di Bali. Ila kami jadi tempat berkumpul bagi teman-teman dari seluruh Indonesia. Setiap akhir pekan, ada diskusi, saring cerita, diiringi makanan khas seperti lawar dan babi guling vegetarian. Rama jadi panutan dengan proyeknya yang sukses, dan saya terbitkan buku ketiga, tentang pengampunan. Tapi ujian datang lagi, gempa kecil guncang Bali, merusak sebagian rumah. Kami saling bantu bangun kembali, simbol ketahanan cinta kami. Seperti hubungan kita, adik. Runtuh tapi bangkit lagi, kata Rama. Keluarga lengkap datang berkunjung. Ibu saya masak gudeg, ayah Rama bawa batik. Mereka akur sekarang bicara tentang cucu adopsi. Itu hangat, penuh tawa. Romansa kami tetap hidup. Kami sering ke Gunung Batur, piknik di danau. Kamu masih bikin jantungku berdegup, bisik Rama. Saya balas, selamanya. Konflik terakhir, media nasional ingin wawancara eksklusi. Kami setuju, tapi ada kontroversi. Beberapa kelompok konservatif protes, tapi dukungan lebih besar. Kalian pahlawan, kata netizen. Kami putuskan adopsi anak yatim dari panti asuhan di Denpasar. Namanya Wayan, bocah 5 tahun yang ceria. Papa Adi, Papa Rama, panggilnya. Itu lengkapi keluarga kami. Hidup sekarang penuh damai, dengan cinta yang dalam dan personel. Kami tahu, di Indonesia, perjuangan terus, tapi kami siap. Akhirnya, cerita kami jadi legenda kecil di komunitas. Buku saya diungkapkan dengan aktor Indonesia memerankan kami. Premier di Jakarta, kami hadir, tangan bergandengan. Ini untuk semua yang berjuang, pidato Rama. Kesehatan kami prima, bisnis berkembang. Kami trail ke Papua, melihat keindahan alam, memperkuat ikatan. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran. Budi sekarang menikah, tapi tetap teman. Ayah Rama pensiun, sering berkunjung. Kami rayakan ulang tahun pernikahan simbolis di pantai, dengan upacara Bali. Cinta abadi, janji kami. Hidup ini indah, penuh kemanusiaan. Di tanah Indonesia, kami bukti bahwa cinta menang atas segala.